Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Izmi Juliansyah. Pada tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Izmi Juliansyah. Jadi pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan membahas tentang prinsip evaluasi hasil belajar. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, seperti yang teman-teman semua lihat di sini, saya sudah share screen, ada PowerPoint yang menjelaskan, ada beberapa slide yang menjelaskan tentang prinsip evaluasi hasil belajar. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas materinya. Prinsip evaluasi hasil belajar. Nah, dalam prinsip hasil evaluasi belajar ini, terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar evaluasi hasil belajar tersebut. Yang mana yang pertama itu ada namanya prinsip keseluruhan. Evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek, menggambarkan perkembangan perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Poin selanjutnya ada juga namanya prinsip kesinambungan, yang mana penilaian ini secara terus-menerus, sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Maka dari itu, kenapa namanya prinsip kesinambungan? Karena penerapan dalam prinsip ini begitulah, seperti secara terus-menerus dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada juga namanya proses objektivitas. Prinsip objektivitas ini adalah evaluasi belajar terlepas dari faktor-faktor subjektif. Nah, prinsip ini juga dikenal dengan istilah apa adanya, yang mana maksudnya itu adalah materi evaluasi ini bersumber dari bahan ajar yang diberikan sesuai instruksional khusus pembelajaran. Dimianto dan Mujiono mengatakan bahwa dalam prinsip evaluasi belajar itu harus ada 3 poin. Yang pertama, kesahihan. Jadi dalam evaluasi belajar itu harus pasti kesahihannya. Yang kedua, ada keterladanan. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah ada kesahihan maka harus ada keterladanan dalam prinsip evaluasi belajar tersebut. Selanjutnya, kepraktisan, yang mana kepraktisan ini mencakup beberapa hal, yaitu praktisan yaitu mudahnya mengadministrasi. Selanjutnya, waktu yang disediakan untuk evaluasi, kemudahan skor, ada juga kemudahan interpretasi dan aplikasi, dan juga ada bentuk instrumen evaluasi yang sebanding. Nah, setelah kita membahas itu tadi, kita masuk ke dalam ciri-ciri hasil evaluasi belajar. Nah, jadi adapun ciri-ciri evaluasi hasil belajar itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, penelitian ini harus dilakukan secara tidak langsung. Selanjutnya ada juga penggunaan ukuran kuantitatif. Dan yang ketiga adalah penilaian yang menggunakan unit-unit yang tetap. Yang keempat, ini juga seperti ada sering terjadi kesalahan dalam penilaian pendidikan. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari hasil evaluasi belajar. 4 ciri-ciri hasil evaluasi belajar. Nah, selanjutnya ada juga ternyata evaluasi hasil belajar itu ada juga dalam ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik sebagai objek evaluasi hasil belajar. Nah, ranah kognitif dikenal juga dengan beberapa poin di dalamnya, yaitu yang pertama ada knowledge, yang kedua ada comprehension, yang ketiga ada application, yang keempat ada analysis, yang kelima ada synthesis, yang kelima ada yang terakhir ada juga yang namanya evaluation. Selanjutnya ada ranah afektif. Nah, ranah afektif itu tercakup
ke dalam 5 poin. Yang pertama ada receiving, yang kedua ada responding, ada valuing atau penilaian. Yang keempat ada organization. Yang kelima ada characterization. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik sebagai objek evaluasi hasil belajar ini, yang pertama adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan yang kita sebut juga dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, hasil dari belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Nah, psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif, yaitu memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. Nah, selanjutnya ada juga namanya di dalam hasil evaluasi belajar itu dalam namanya langkah-langkah pokok dalam evaluasi belajar. Yang pertama, jelas menyusun rencana. Untuk langkah-langkahnya tadi itu, yang pertama kita harus menyusun rencana dulu. Menyusun rencana apa? Tentunya menyusun rencana evaluasi belajar. Yang selanjutnya ada juga namanya menghimpun data. Setelah kita menyusun rencana, kita mulai menghimpun data dari rencana yang sudah kita rancang tadi. Selanjutnya melakukan verifikasi data, yang mana verifikasi data ini adalah kegiatan kita memverifikasi kembali data yang kita himpun tadi itu valid atau tidak valid gitu. Selanjutnya setelah data ini diverifikasi, ada namanya mengelola data dan menganalisis data. Setelah diverifikasi data ini diverifikasi tadi, kita ditugaskan atau diharuskan juga untuk mengelola dan menganalisis data-data yang sudah kita himpun dan juga sudah kita verifikasi tadi. Nah, dan ada juga namanya interpretasi dan kesimpulan. Dan terakhir, tentunya tindak lanjut hasil dari evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya ada juga namanya teknik-teknik evaluasi hasil belajar di sekolah. Nah, dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal adanya dua macam teknik. Yang pertama ada teknik tes dan teknik non-tes. Dengan teknik tes, maka evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah itu dilakukan dengan jalan menguji peserta didik. Sebaliknya, dengan teknik non-tes, maka evaluasi dilakukan tanpa menguji peserta didik. Terima kasih. Nah, mungkin itu beberapa gambaran dari bukan gambaran, itulah materi dari prinsip evaluasi belajar tadi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Julansyah undur diri. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Saya terima kasih sekali lagi.